Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arfilino Berliandi dengan NIK 322111010. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pertamedika. Kali ini saya akan menjelaskan proses terjadinya sinar X. Oke, yang pertama itu sinar X. Sinar X merupakan radiasi elektromagnetik yang dapat menembus beberapa objek, tetapi kekuatan penetrasinya di bawah radiasi gamma. Sinar X biasa digunakan dalam diagnosis gambar medis. Sinar X memiliki sifat dualisme cahaya sehingga dapat disebut juga sebagai paket foton-foton dari awan elektron suatu atom. Hal ini dapat menyebabkan sinar X mampu menembus tubuh manusia. Manfaat sinar X yaitu yang pertama, untuk memastikan bagian dalam tubuh yang mengalami sakit. Yang kedua, untuk memantau perkembangan suatu jenis penyakit, misalnya osteoporosis, radang sendi, penyumbatan pembuluh darah, kanker tulang, tumor payudara, gangguan pencernaan, pembesaran jantung, berbagai jenis infeksi, dan kerusakan gigi, dan sebagian lainnya. Dan ketiga, untuk dapat melihat efek dari pengobatan medis yang telah dilakukan. Selanjutnya, proses terbentuknya sinar X. Proses terbentuknya sinar X melalui beberapa tahap. Yang pertama itu ada arus filamen yang disalurkan ke filamen katoda, menyebabkan filamen berpijar atau memanas. Elektron akan terlepas dari atom-atom filamen dan membentuk ruang muatan sekitar filamen atau awan elektron. Elektron terlepas dari filamen menuju target atau katoda atau anoda karena anoda diberikan tegangan yang tinggi. Perbedaan potensial yang tinggi ini yang menyebabkan elektron bergerak dan terjadilah sinar X. Inilah contoh X-ray tube-nya. Syarat-syarat terjadinya sinar X. Yang pertama, terdapat tabung dioda katoda yang itu min dan anoda itu plus. Yang kedua, ada ruang hampa. Ketiga, beda potensial yang tinggi. Dan yang terakhir, pembangkit elektron. Sumber elektron atau filamen atau katoda. Pertama itu ada bahan, memiliki titik lebur yang tinggi atau 3410 derajat Celcius. Yang kedua itu tidak mudah berkarat. Yang ketiga, nilai resistentasinya yang tinggi atau 3000 derajat Celcius. Yang ketiga itu ada penyerapan panas yang rendah atau 25 derajat Celcius. Yang keempat itu ada tidak bereaksi terhadap kelembapan kaca. Sehingga bahan yang digunakan adalah tungsten atau W ya. Kedua itu ada tipe berdasarkan konstruksi. Sumber elektron ada dua bentuk. Yang pertama itu ada flat atau lempengan. Bahannya itu ada tungsten. Yang kedua itu ada helix. Helix itu yaitu filamen yang berbentuk spiral atau bahan tungsten. Flat emitter mempunyai intensitas terbentuknya sinar X yang lebih baik. Rangkaian. Yang pertama itu ada pantix, sumber elektron yang terpasang secara paralel. Yang kedua itu ada biang gulix, sumber elektron yang terpasang secara seri. Selanjutnya sumber elektron akan disebut juga filamen atau fokus, lebih umum katode. Target atau anode. Target sama dengan anode ya, bukan atau katode. Target, heat, yaitu panas yang ditimbulkan pada daerah fokal spot akibat dari boarding elektron. Yang kedua ada heat, capacity-nya C. Karakteristiknya dari target dalam penyerapan panas yang ditimbulkan saat terjadinya sinar X. Temperaturnya sama dengan heat. Yang ketiga itu ada heat unit atau HU, adalah satuan yang digunakan untuk menghitung panas khususnya untuk 3 fase atau HF. Ini ada rumusnya ya. Yang keempat itu ada heat dissipation, kemampuan anoda untuk melepaskan panas yang ditimbulkan. Yang terakhir itu ada diukur dalam watt, joules atau second, heat unit per minute. Selanjutnya ada bahan target.
Yang pertama target terbuat dari 10% rhenium dan 90% tungsten. Yang kedua itu ada tungsten memiliki titik lebur yang tinggi, sekitar 3410 derajat Celcius. Rhenium yang ketiga itu ada rhenium sekitar 5% sampai 10% dari permukaan target. Yang keempat ada molybdenium atau singkatannya MO, memiliki titik lebur 2 kali dari tungsten. Yang kelima, ada target ditempelkan pada lempengan molybdenium yang terletak pada batang tembaga atau chopper. Yang terakhir selanjutnya target akan disebut anode. Bahaya dari sinar X. Yang pertama, paparan radiasi dosis tinggi selamanya jangka waktu tertentu dapat menyebabkan penyakit radiasi atau sindrom radiasi akut. Itu bisa terjadi pingsan, kebingungan, mual, muntah, diare, kerontokan pada rambut, luka pada kulit dan mulut, serta terjadinya pendarahan. Yang kedua itu ada efektif jangka pendek. Itu bisa perubahan pada kulit, mual, muntah, diare, dan jumlah sel darah rendah. Yang ketiga itu ada membunuh sel-sel dalam tubuh, baik sel kanker maupun sel sehat. Yang keempat, ada efek jangka panjang. Itu bisa terjadi mulut kering, kesulitan menelan, katarak, dan kerusakan pada kulit. Yang kelima, itu melemahnya tulang. Yang keenam, itu menyebabkan gangguan anemia aplastik atau kondisi kesehatan di mana tubuh berhenti dalam mereproduksi sel darah yang baru. Yang selanjutnya itu pada wanita hamil bisa resiko semua jenis kanker, tumor, sistem saraf, dan leukemia pada saat janin ia telah lahir nantinya. Yang terakhir, meningkatkan resiko terjangkitnya kanker. Sekian penjelasan dari saya, semoga dimengerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.